Halo, selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita bakal ngobrolin buku klasik nih, The Mind of the Strategist, karya Kenichi Ohmae. Perspektifnya soal strategi itu unik banget. Kita akan fokus ke bagian 3, realitas strategis modern. Nah, ini ngebahas perubahan-perubahan besar di lanskap ekonomi dan industri global, terus gimana para strategis menghadapinya. Udah siap? Langsung aja kita bedah ya. Tepat sekali, bagian ini penting banget karena menyoroti pergeseran fundamental. Jadi, ya kita dipaksa mikir ulang soal strategi. Kita lihat tren ekonomi makro, terus perubahan struktural industri, sama pentingnya pandangan ke depan. Gitu. Intinya sih, kita mau coba pahami realitas baru ini biar Anda semua bisa lebih siap hadapi tantangan strategis zaman sekarang. Oke. Jadi yang pertama, Omai bahas soal lingkungan ekonomi baru ya. Ada tren-tren kunci nih, pertumbuhan global melambat, pasar yang udah matang, kadang buntu malah, terus sumber daya nggak merata, kompleksitas internasional naik, inflasi juga terus ada. Ini semua bikin ruang buat salah jadi makin sempit ya, mahal kalau mau berubah. Nah, yang paling krusial di sini itu gimana caranya menghadapi pasar yang udah matang atau buntu itu. Kata Ome, sekedar melakukan perbaikan operasional, ya gitu-gitu aja, seringkali nggak cukup. Disinilah intinya. Strategi sejati itu lahir dari keberanian mempertanyakan asumsi dasar. Atau, ya akal sehat industri yang udah mapan itu. Itu menarik. Jadi bukan cuma analisis data doang, tapi lebih ke terobosan berpikir gitu. Tapi gimana caranya ya perusahaan bisa dorong pemikiran kayak gini? Kayaknya susah dipraktekkan deh. Kuncinya, kata Omai, bukan di analisis rumit, tapi menumbuhkan semacam state of mind yang kreatif, intuitif. Caranya, ya terus tanya mengapa, pada hal-hal yang dianggap biasa aja. Ingat contohnya soal, kenapa sih tabung neon harus panjang dan sempit? Atau mempertanyakan kenapa produksi harus numpuk banyak komponen? Nah, itu kan yang akhirnya melahirkan sistem Kanban Toyota. Oh iya, just in time itu ya? Betul. Jadi ini soal melihat apa yang orang lain nggak lihat. Oke, jadi mempertanyakan hal fundamental. Ini nyambung ke perubahan struktural yang Omai identifikasi dong ya? Ada beberapa yang penting kan? Betul. Mungkin ada dua yang dampaknya paling kerasa sampai sekarang ya. Pertama, pergeseran besar dari industri padat karya ke padat modal, bahkan di perakitan kayak otomotif atau elektronik, karena otomatisasi. Ini benar-benar mengubah dasar persaingan. Strategi lama kayak ngandelin kurva pengalaman gitu, jadi ya kurang relevan. Jadi pengalaman aja nggak cukup lagi kalau teknologinya bisa bikin lompatan besar gitu ya? Ini pasti ada hubungannya juga sama cara perusahaan operasi global? Tepat, ini nyambung ke fokus perusahaan yang geser. Dari yang tadinya cuma cari tenaga kerja murah di mana-mana, model multinasional klasik gitu, jadi lebih fokus ke pasar lokal yang besar. Jadi multilokal. Kenapa? Ya karena proteksionisme naik, terus biaya tenaga kerja udah bukan daya tarik utama lagi. Oke. Selain itu? Perubahan penting lainnya itu pergeseran dari sistem perusahaan yang kaku, terkotak-kotak, ke sistem yang lebih manusiawi, lebih terkoordinasi. Nah, poin sistem ke manusia ini penting nih. Omai kan kritik tuh pemisahan kaku antara otak si perencana sama otot pelaksananya. Katanya itu bisa matiin kreativitas, mirip ekonomi terencana. Sebaliknya, perusahaan yang unggul itu lebih organis ya, melibatkan karyawan, punya nilai bersama, gitu kan? Dan ini nyambung banget ke konsep pengambilan keputusan yang berpandangan jauh ke depan. Foresighted decision making. Omai kasih 5 kunci nih. 1. Definisikan bisnis berdasarkan tujuan pengguna, bukan cuma produk. 2. Fahami pendorong pasar, bikin skenario logis. 3. Fokuskan sumber daya secara agresif ke pilihan kunci. 4. Sesuaikan langkah sama kemampuan, jangan maksain. 5. Patuhi asumsi awal tapi siap berubah kalau kondisi nuntut, gitu. Contoh Yamaha itu pas banget ya, ngelihat dirinya di industri waktu luang, bukan cuma piano atau motor. Atau Seiko pas pindah dari jam mekanik ke digital. Ini lebih ke visi hebat atau emang proses yang disiplin sih? Menurut Omai sih, ini proses strategis yang disengaja. Bukan sekedar untung-untungan atau visi ngawang-ngawang. Tapi proses ini juga harus peka sama batasan. Omai nyebutnya sensing the limits. Ada 3 arah penting. Reality, realitas, apakah pasar atau perusahaan bisa terima. Terus ripeness, kematangan, waktunya pas nggak? Sama resources, sumber daya, kita mampu nggak? Wah, kalau ngabaikan ini bisa fatal ya.
Kayak contoh EMI dengan CT scanner-nya. Teknologinya bagus, tapi gagal karena sumber daya pemasarannya kurang. Persis. Atau Suntory yang coba masuk pasar bir Jepang, tapi nggak paham realitas distribusi yang udah dikuasai pemain lama. Gagal paham salah satu R, itu bisa bikin strategi sehebat apapun jadi, ya, gagal. Oke deh, jadi rangkuman pentingnya buat Anda nih para pendengar apa ya? Realitas strategis modern ini nuntut kita buat terus adaptasi ya kan? Berani nantang asumsi lama, fokus ke eksekusi yang fleksibel, dan ingat elemen manusianya. Kayaknya rencana 5 tahun yang kaku udah lewat masanya. Benar sekali. Mungkin pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Asumsi fundamental apa sih di bidang atau industri Anda sekarang yang sebenarnya udah agak usang dan perlu dipertanyakan secara radikal? Dan gimana caranya Anda bisa menyeimbangkan kebutuhan perencanaan jangka panjang dengan kelincahan buat adaptasi sama guncangan tak terduga? Karena itu pasti bakal muncul. Nah, itu sesuatu yang patut direnungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini.